ini diajarkan dalam bahasa Inggris. Ini kayak recording in progress apa baru ngerekam ya? Baru dimulai rekamannya. Nah, jadi nggak aneh ya kalau mereka ngomong how are you today, maksudnya how are you today, ya gimana kabarmu hari ini. How are you today? Hah, mati. To die gitu ya. Enggak, itu logatnya mereka ya. A mereka baca I ya. Oke, ini konsen bikin isu English Success Revolution ya, seperti saat ini ya kita belajar gratis English Talk namanya. Ya, ini konsen pakai lembaga institusi Izur English Success Revolution dengan tagline-nya We Make You Speak. Jadi visinya Coach Tian untuk Isur ya, Isur visinya adalah Indonesian speak English confidently, comfortably, correctly, and fluently. Ya, kita nih orang Indonesia ini bisa berbahasa Inggris dengan pede, nyaman, ya, ucapannya benar dan tentunya fasih. Ya, masa kita kalah sama Vietnam yang belum lama merdeka, kita di duluan 45, dia 60-an atau 70-an, kita kalah sama Vietnam. Ya, kalau negara tangga yang lain, negara Asia Tenggara deh, Malaysia, Singapura, Filipina sudah bahasa Inggris. Ya, Timor Leste pun dia pakai Portugis ya. Kita bahasa cuma Indonesia toh. Dijajah Belanda nggak ngomong Belanda, gitu ya. Nah, misinya memberikan pelatihan baik seminar, training maupun workshop dan kursus ya, kursus itu yang efisien dan berqualified ya. Jadi itu misinya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, masalah speak English confidently. Ya, jadi kata confident itu jangan diartikan PD itu kita nggak salah, nggak pernah salah gitu, nggak buat salah. Bukan. Confidence doesn't mean you're always right. It means you're not afraid to be wrong. Ini kalau saya ambil quotes dari bahasa Inggris ya. Artinya percaya diri itu bukan artinya kita selalu benar, ya. Itu artinya kita nggak takut buat menjadi salah, buat kesalahan. Siapa orang di sini yang nggak pernah buat salah? Coach saya juga pernah. Waktu awal-awal salahnya banyak, ya. Ya, jadi quotient confident itu bukan quotient berarti pede karena memang betul semua, jago banget, enggak juga, ya, enggak juga. Kalau quotient suruh ngomong sama orang Nigeria, quotient juga bingung, walaupun dia pakai bahasa Inggris, karena tadi accentnya agak beda ya. Ya, tapi lama-lama kasih waktu berapa menit, quotient paham maksudnya dia, oh bunyi ini maksudnya dia ini, gitu ya. Bisa tahu quotient dengar kalau mereka ngomong, ya mereka kalau dalam American itu mereka bilangnya jadi come back. Beg your pardon? Ya, you come back. Come back? Ya, come back. Come back. Ya, gitu ya. Nah, coba nih, ini ada berapa orang nih? Kalau sedikit, kita ada 12 orang, berarti ada 10 orang ya pesertanya ya. Ya, kita latihan yuk. Ya, coba perkenalkan namanya dulu ya. Ya kan kita mau belajar PD ngomong Inggris. Perkenalan itu udah basic banget. Ya, itu hal biasa kita lakukan. Coba kita perkenalkan nama kita dulu masing-masing ya. Jadi nama nggak perlu umur ya. Kalau untuk native mereka nggak butuh umur kita berapa. Jadi kalau kita kasih tahu nama ya, kalau bisa juga kasih tahu biasa panggil namanya siapa ya misalnya. Terus kemudian bolehlah tinggalnya di mana biar tahu posisi lokasi ya. Terus pekerjaannya apa ya. Ya, jadi yang paling penting itu nama sama pekerjaan. Itu yang paling penting dua ini. Oke. Kalau tambahkan tiga dengan tinggal di mana atau berasal dari mana boleh. Lebih baik. Oke. Paling dikit ini aja dulu lah, nggak usah panjang-panjang perkenalan tuh ya. Nanti dia bisa tanya apa lagi sama kita. Oke. Tadi kalau perkenalan coach yang kasih contoh begini ya. Misalnya kita ini coach yang lagi di grup. Nanti namanya di grup ya, teman yang lain kenal kita. Ya. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Christian Suswanto, but you can call me Coach Tian. I'm a trainer and teacher
and also the founder of English Success Revolution. I hope some people to be able to learn, speak, and write English, also pronounce English better. Ya, kira-kira begitu. Yang kamu tambah lagi, I live in Cakung, Jakarta. Oke. Nah, itu saja. Oke, kita coba ya. Hello, Bu Yusnaini. Yes, Katian. Introduce Okay. yourself. Okay. I introduce myself. My name is Yusnaini, but most people call me Rani. Um, my address at Jalan Samsul Bahrun, Kota Jambi, Jambi Province. My job is journalist. My job and journalist. Oh, okay. Yeah. So, journalist as for the newspaper or for the social media? Journalist newspaper Jawa News- Post Group. Oh, Jawa Post Group. I see. Dahlan Yes, Iskan. Ya, Pak Dahlan yes. Iskan. Yeah. So, are you married? I'm married. I have one daughter. Okay, one daughter. Good. Okay. Okay, guys, buat semuanya. Kalau question ini sama Bu Jasnya ini sama-sama orang Indonesia, kita biasa lah nanya sudah nikah apa belum, punya anak berapa, ya. Tapi question wanti-wanti ya. Kalau sama native jangan tanya married apa enggak, ya. Satu enggak sopan. Jangan tanya umur. Kalau kita mah di Indonesia biasa itu ya, nanya umur, nanya sudah nikah belum ya. Tapi kalau nanya pekerjaan boleh, nanya alamat boleh. Tapi jangan nanya umur, jangan nanya marital status. Sudah menikah apa belum? Are you married or single? Waduh, itu kurang sopan. Ya, tidak sopan malah untuk mereka. Sama how old are you? Nggak sopan juga begitu. Tapi kalau kita orang Indonesia, sesama Indonesia paham ya, ngerti ya kalau kita nanya begitu. Tapi kalau sama native jangan ya. Oke, thank you Bu Yasna ini. Next, Alvida. Okay, sir. Hello, everyone. Let me introduce myself. My name is Alvita Talia. You can call me Alvita. I'm a third semester student accounting major of STM Malangkusuara. I'm from Surabaya. Thank Hmm, you. Oke. So mercusuara. Malangkusuara. Oh, Kuceswara, Malang Yes, Kuceswara. And there is the bakso bakar ya, famous bakso bakar there near Kuceswara, if I'm not mistaken. Yeah, exactly. Alvida. Yes, sir. Yeah. Okay. Okay. Great. Great. Yeah. Next, Danish. Yeah, Dennis, we cannot hear your voice. Would you please check your device? Yeah, Dennis. Okay, I think there's problem with Dennis. Fira, uh, Fira, Fira Ardea. Introduce yourself. Hello, sir. Can you hear my voice clearly? Yes, I can hear your voice. Okay, thank you for the time. Hello, everyone. Let me introduce myself. So, my name is Anissa Fira Ardea. You can call me Fira. I'm from Yogyakarta, and I am an animal husbandry student at University of Gadjah Mada. Thank you. Oh, great. Gajah Mada. Yeah. Okay. Next, Risang Bayu. Ya, Risang. Jadi awal sekali kita perkenalkan diri ini basic sekali ya, sangat 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 dasar. Jadi kalau kita memperkenalkan diri saja udah nggak pede, itu lanjutannya sulit. Ya, jadi 2 detik pertama itu kita start, cep, kesananya mudah. Ya, seperti Bu Yasna ini, Vira,
itu pasnya nanti ya. Ya kasih alasannya. Nah, recording in progress lagi. Ya, baru sesudah itu apa? Menulis belum, baca dulu. Ya, kalau di grup bahasa Inggris itu coba perhatikan. Coachnya juga kadang-kadang kasih read and record. Yang record cuma satu dua orang, ya kan? Padahal itu buat latihan loh. Ya, baca itu supaya katanya mau bacanya bagus. Ya, latihan baca dong. Ya, dulu waktu zamannya kosan masih sempet bacanya ini Budi. Ini Budi, ini Ibu Budi. Kosen masih ngalamin. Ya, kosen kan angkatan tahun 80-an. Ya, lulusnya tahun 92 SMA. Nah, sesudah kita bisa membaca baru menulis gitu. Itu tahapan belajar komunikasi, belajar bahasa. Ya, bahasa apapun, ya bahasa Indonesia juga, bahasa daerah juga gitu ya. Ya. Jadi sekali lagi bukan grammar ya, tapi mendengarkan lebih banyak. Mendengarkan native ya. Atau ya. Karena kemarin kosian ya temannya kosian guru kampung Inggris Pare juga dia protes. Katanya di sosial media itu ada beberapa eh, ajarannya itu maksudnya nggak tepat, salah lah bahasanya. Ya, takutnya begini, kalau salah semuanya ngikutin sholat itu jadi benar, padahal itu salah gitu ya. Kan kalau dia nggak jago grammar, ya ngomongnya tentang grammar. Kalau kosen sih pronunciation ya, grammarnya juga grammar basic, yang dasar-dasar. Yang baru bisa bahasa Inggris mau bisa lebih lancar ya sama Coach. Kalau sudah jago ya nggak perlu sama Coach ya, cari aja guru yang advance ya. Di grup punya Coach ada guru yang advance, Mr. Harvey, Miss Ade, itu jago-jago TOEFL sama IELTS itu. Kalau mau ngomong sama mereka kosakatanya, wah itu kosakatanya aja Coach ada yang nggak tahu tuh ya. Karena kosakata mereka setiap hari baru dan banyak, terutama Mr. Harvey. Ya, berikutnya sambil kita uh, mencoba untuk berbicara bahasa Inggris dengan PD ya, kita juga perlu men-set goal kita ya. Kenapa harus sih buat goal gini loh? Kalau Coach Tian mau ke Malang ya, Coach Tian tuh tujuannya ke Malang, itu goalnya ya. Nanti Coach Tian tinggal pilih caranya. Jadi bahasanya motivasi itu, motivator katanya if you know why you know how. Kalau kamu tahu kenapanya, kamu bisa gampang cari how-nya bagaimananya. Jadi kalau Coach sudah tahu goalnya Coach pergi ke Malang, Coach bisa lewat tol. Ya kalau di Jakarta masuk tol layang sampai Cikampek ya, belum sampai Cikampek baru Karawang Barat kalau nggak salah ya, terus nanti Cikampek terus. Tapi itu tol terus tuh, nggak keluar-keluar sampai Jawa Timur. Kalau nggak salah Mojokerto nanti pecah, ya mau ke Surabaya sama ke Malang di Mojokerto. Nah udah nanti baru cari ke Malang. Nah karena kalau saya datang ke Malang nggak bakalan ya cari GPS, lihat di map gitu ya, udah persiapan juga. Nah itulah goal, kita punya tujuan, kita punya apa yang mau kita capai. Nah baru kita cari caranya gitu. Saya nggak tahu coach, eh, saya ini mau apa? Kok hidupmu sendiri kamu nggak tahu gitu loh, ya kan? Kamu mau bisa ngomong Inggris itu kapan ya itu, nah itu kasih batas waktunya. Dalam hal ini dibilangnya itu smart goal ya. Smart goal itu adalah singkatan ya dari spesifik, artinya kita tahu apa yang kita mau, ku tahu yang ku mau. Jadi kalau kita bilang saya mau bisa ngomong bahasa Inggris PD dan fasih ya, itu goalnya berarti kan. Tapi perlu diingat, measurable, bisa diukur ya. Mentang-mentang mau bisa bahasa Inggris, ngomongnya begini, saya mau bisa bahasa Inggris 15.000 kosakata dalam waktu akhir tahun ini. Begini, measurable itu kita bisa ukur kemampuan kita. 15.000 kosakata itu paling tidak sekitar 100 sampai 150 kosakata sehari. Sanggup, bisa ya mengerjakan begitu ya, harus bisa diukur loh ya. Jadi
Jangan kemauan tinggi, kemampuan tidak sampai gitu loh. Ukur kemampuan. Nah, gitu. Katanya motivasi di motivator itu dia bilang di waktu mau acara motivasi tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Tapi juga kita lihat kenyataan, ya. Kalau kita kosakata kita cuma 300, ya jangan bilang kita akan bisa berbicara bahasa Inggris fasih dalam waktu 3 bulan ke depan, ya. Karena Kosian dan teman-teman Kosian aja untuk mencapai fasih itu tiap hari ngomong Inggris loh, gitu ya. Dan itu bertahun-tahun kemudian, gitu. Nggak mungkin, mungkin saja 3 bulan, tapi belajarnya 9 jam sehari ya, jangan belajar yang lain. Nggak ada belajar matematika, nggak belajar apapun, belajar bahasa Inggris saja 9 jam sehari. Sanggup. Ya, jadi miserable ya, diukur. Achievable, artinya bisa dicapai, bisa diterima, ya. Bener tuh, satu hari 100 kosakata, bisa nih, sanggup, ya. Bagaimana caranya? Ya, kalau nggak sanggup ya, berarti nggak bisa dicapai itu. Tapi satu hari 3 kosakata, 5 kosakata, I can achieve that. Bisa, ya udah. Kalau itu bisa lakukan, ya. Relevant. Kenapa kamu mau mencapai goal ini? Apa buat sombong nanti? What is the objective behind the goal? Saya mau kerja di perusahaan international, coach. Nah, ini goalnya. Goal yang mendukung goal pertama tadi bisa bahasa Inggris, tujuannya supaya kerja di perusahaan internasional. Saya mau ikut tes TOEFL dan tes IELTS, coach. Karena IELTS itu nanti ada tes wawancara bahasa Inggris. Nah, goal pertama tuh bisa bahasa Inggris, bisa ngomong bahasa Inggris dengan PD, syukur-syukur fasih, karena di belakang itu kita mau ada tes yang kita ikuti, ya. Jadi goalnya ini benar-benar kita bisa capai, gitu ya. Jangan begini ya, mau tes TOEFL besok, belajar bahasa Inggris ya sekarang, kebut sistem semester SKS. Atau minggu depan mau bisa tes TOEFL, belum pernah tes TOEFL. Nah, nanya Coach Tian, nanya teman-teman Coach Tian yang jago TOEFL. Nggak akan dibantu kalau itu sama itu. Contohnya Mr. Habib bilang nggak, kerjain aja sendiri, daftar sendiri terus ikut dulu, biar tahu rasanya. Ya, persiapan, makanya kenapa ada namanya TOEFL preparation, ada namanya IELTS preparation. Karena untuk ikut ujian itu kita harus siap. Makanya seperti dilatih, dibuat kursus dulu. Jawabannya bagaimana, triknya bagaimana. Kalau nanti soal listening itu kunci jawabannya ada di yang mana, yang A apa yang B gitu. Yang A itu biasanya pembicara pertama, yang B pembicara kedua, misalnya begitu. Ya kayak begitu harus relevan ya. Jadi jangan kayak orang terburu-buru aja gitu. Ya, karena belajar juga ini butuh proses. Nggak simsalabim langsung bisa. Harry Potter juga nggak bisa rubah kita langsung ngomong Inggris. Ya, by the way Harry Potter kan cuma di buku cerita J.K. Rowling. Timely, time bound. Jadi ada jangka waktunya. Jadi kapan kamu bisa belajar apa baca bahasa Inggris atau ngomong Inggris dengan PD? Ya kapan-kapan lah coach. Ya kapan-kapanmu sampai mati juga ya kapan-kapan. Ya, jadi jangan pakai kapan-kapan. Jelas. Akhir tahun 2021, tepatnya Desember 2021. Kasih tanggal kalau perlu. 31 Desember 2021 saya sudah punya kosakata 500, saya bisa bercakap-cakap bahasa Inggris dasar dan saya pede ngomong Inggris di depan 20 orang. Jelas itu ya, spesifik itu. Ya, waktunya juga jelas. Ya, itu bisa dicapai. Ya, tadinya kita cuma punya 300 kosakata. Sampai Desember tambah 200. Itu relevan, ya, measurable, achievable. Ya. Oke. Coba satu orang aja deh, Coach Sen mau tahu satu orang aja. Ya, angkat tangannya deh. Seperti Coach Sen kasih tahu ya. Ya, pakai gunakan smart goal ini coba. Goal kamu apa? Ikutin aja polanya, specific, measurable, achievable, relevant, dan timely. Bikin statementnya. Satu orang aja, kasih contoh. Ayo, tunjuk tangannya, silakan. Oh, berarti nggak mau ini dong, bisa bahasa Inggris pede dong.
Ya, Bu Ani, silakan. Okay, coach. Specific. I wanna can speak English well. Kemudian miserable. Miserable itu apa tadi, coach? Bisa diukur. Oh, Maksudnya dia I can speak English well itu well-nya seperti apa? seperti Maksudnya bisa speak English well with 500 1000 words, atau well-nya itu speak English well that mean fluently and comfortable, apa gitu loh. apa ya, coach? Mungkin I know 30 100 words. Oke. Achievement-nya, kalau achievement apa, coach? Achievable bisa digapai dengan 300 kosakata itu? Bisa sampai? Bisa. Um, Do you believe that kalau you can get 300 words? Nggak nggak, apa-apa. sebenarnya sih bukan, coach. Sebenarnya aku masih kurang percaya diri, soalnya kan ini kegiatan masih banyak banget. Jadi saat ini memang belum berusaha untuk meluangkan waktu belajar. Oke, jadi berarti spesifiknya dari goalnya itu berarti bukan gini ya. Oke, question ralat ya. Jadi cara untuk spesifiknya itu kita harus pakai kata I decide. Saya memutuskan. Jadi jangan pakai kata I can, jangan pakai kata I want. Kenapa? Kalau I want saya mau. Dari dulu juga mau bisa bahasa Inggris, mau ini, mau itu, tapi nggak dilakukan. Itu masalah dengan kata mau, ya. I can, saya bisa, ya itu yang dikatakan oleh motivator katanya coach. Ya, masalahnya I can speak English well. Kenyataannya kita nggak bisa ngomong English well, itu ditolak di critical factor kita, pikiran kita. Dia nolak, Allah lu ngomong bisa-bisa, nggak bisa aja lu. Itu nggak bisa program itu jalan. Makanya kata yang aman untuk menerobos critical factor kita itu adalah decide. I decide to speak English confidently. Satu, ya itu spesifik. Nah, tinggal measurable, achievable, relevant. Sama timely. Timely-nya misalnya at the end of this year, 2021. Nah, begitu. Ya, kasusnya Bu Ani berarti speak English confidently. Ya measurable, berarti misalnya Bu Ani otomatis cari cara dong bagaimana supaya bisa ngomong English confidently. Mulai dari kelas WA di grup itu, ngomong-ngomong baca-baca bahasa Inggris ya kan. Bisa kan? Bisa, berarti miserable bisa diukur itu. Ya. Achievable ya bisa dicapai. Orang cuma pede kok gitu. Ini kan masalahnya di mental, bukan di masalah. Kalau kosakata kan kita ada usaha untuk menghafal. Kalau ini kan masalah mental, ibu harus banyak latihan, berarti kan achievable bisa banyakin latihan. Ya, read and record di grup WA. Kalau dikasih reading and record, read and record. Ngomong-ngomong cuma lihat sebentar grup, cari yang read and record, baca, rekam, tinggalin. Kalau teks siapa yang kirim, biasanya ntar dia kasih tahu pendapatnya, atau kasih emoticon atau apa gitu. Ya, nggak lama kan sebetulnya. Yang membuat kita lama kan cek juga toko sebelah. Mau lihat bahasa Inggris jadi cek toko sebelah tuh, lihat semua WA segala macam, akhirnya Instagram belum dilihat, Facebook belum dilihat, terus aja habis waktunya tuh nggak belajar. Ya, bukan juga pasien melarang, tidak, tapi maksudnya pasien fokusnya kemana. Kalau santai sih silakan ya, kayak hari ini santai ya udah buka aja semuanya. Oke. Relevan ya, berarti kalau kita mau pede ya, dari grup yang ini di grup
gitu ya. Ya, ya tujuanmu. Oke, Coach Ian mau ini ya. Kalau kita punya kosakata yang cukup, kita pede baca kayak begini. Ayo, who wants to read? Raise your Me. hand. I could believe that I could actuality understand what I was reading, the phenomenon power of the human mind. According to a researchers at Cambridge University, it doesn't matter in what other the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be in the right place. The harus sampai selesai ya, Coach? Enggak, kalau nggak tahu pas aja bilang. Oke, pas. Pas. Ya. Ya, already? Ya. Jadi maksudnya Coachnya kalau ada kata yang nggak tahu pas aja skip. Ya, langsung melanjutkan ke berikutnya. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Coba. Oke. Ya. Vira, The rest can be Vira mau Can I coba? try it? Ya, Vira, udah. Ya, oke. Correct me if I'm wrong, yes, sir. The rest Ya, can if you be don't a know the total word, you just mess. skip. You just skip and ya. Oh yeah. Okay, Yeah. okay. The rest can be a total mess, and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Amazing, huh? Yeah, and I always thought spelling was important. If you can read this, share it. That's it, sir. Ya. Ya. Ya, good, Vira. Ya. Bu Ani, do you want to try? Yes, Coach. Ya. After this we discuss ya. Habis ini konsen diskusi dengan kalian. Silakan Bu Ani. Not everyone can read this. If you can read this, you have a strong mind too. I couldn't believe that I couldn't actually understand what I was reading. The phenomenal power of the human mind, according to a research at Cambridge University. It doesn't matter in what other the letter is or word are. The only important thing is that the first and last letter be in the right place. The rest can be a thought mess and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by pass atau yang itu. But word as a whole, amazing how. Yes, I always thought spelling was important. If you can read this, share it. Ya. Ya, thank you Bu Ani ya. Ya, jadi kata-kata itu yang penting otak kita tuh bacanya ya huruf pertama sama huruf terakhir. Ya, makanya tadi Vira sama Bu Ani ngomongnya gini, you can read this. Karena itu pasti kan you-nya tuh ya you diputar ya, can read this. Jadi kalau ada kata-kata yang tak panjang, yang penting huruf pertama, huruf terakhir jangan dirubah. Strange, mind. Ya kalau 4 huruf ya biasanya udah jangan dirubah-rubah depan sama belakangnya. Karena otak kita itu membaca kata bukan huruf. Ya.
bukan huruf. Ini kacau semua hurufnya, ngacak semua. Ya, tapi kenapa Vira sama Bu Ani bisa baca? Satu, kosakatanya memang sudah ada di perbendaharaan otaknya mereka, pikirannya mereka. Jadi mereka bisa baca. Kalau tidak ada, contoh ya, kata fenomenal mereka tidak punya kosakata itu di pikiran mereka, nggak bisa baca, nggak bisa. Ya, ada yang memang tahu fenomenal, tapi begitu dikasih kata ini apa bacanya farao, fenomenal, farao gitu-gitu. Ya, tapi yang sudah nah ini udah terbiasa juga lihat baca, oh ini fenomenal nih, ini power, ini doesn't matter what other, gitu-gitu cara bacanya. Ya, gitu. Jadi kalau kita mau pede, ya kosakata kita yang sudah ada kita manfaatkan nanti ya, kita gunakan semaksimal mungkin untuk percakapan. Ya, nah dengan berjalannya waktu kita tambah terus tentunya ya, jangan segitu aja, ya improve lah, improve. Ya, jadi kalau kita bilang sama diri kita ini, kalau waduh kok saya nggak pede ya, ya kalau kita bilang nggak pede ya memang kita nggak pede gitu. Nah coba kita bilang ya, everything is possible, I am possible. Jadi bukan impossible ya. Dengan merubah kita kasih apostrofi di kata I sama M, bacanya jadi I'm possible, saya mungkin. Tadi impossible, tidak mungkin. Ya, hanya merubah sedikit saja, kita menggeser sedikit perspektif kita, otomatis ya kita merubah merubah apa tuh namanya, merubah strategi. Nah gitu ya. Nah, jadi kalau bilang kata I can't, ya cara bacanya kan sebetulnya begitu ya. Kalau tidak bisa tuh can't, ada T-nya ya. Jadi can't, itu T-nya bunyi ya, can't. Tapi kalau bisa nggak usah pakai T, I can. Ya. Nah, can or can't. Kalau kata Henry Ford, raja otomotif Amerika, Ford Foundation and Ford itu ya, mobil Ford itu, Henry Ford bilang, if you think you can, you are correct. If you think you can't, you are correct. Gimana sih Mr. Henry ini? Katanya kalau kita berpikir bisa, itu betul. Kalau kita berpikir kita nggak bisa, itu juga betul. Iya. Jadi kalau kita bilang nggak bisa, ya memang nggak bisa. Kan kita yang ngomong. Kalau kita bilang bisa, saya coba, siapa tahu memang bisa. Ya bisa, karena mau coba. Ya, jadi terserah mau bisa atau mau enggak. Ya mau bisa dong coach, ya udah bilang I can if I know the method. I can if I know the way. Ya, jadi itu susah. Oke, konsen maklum, boleh bilang begitu, tapi lanjutin ya, itu bukan titik. Bahasa Inggris memang susah, tapi ya mungkin kalau kita tahu caranya, metodenya yang lebih baik, ya tidak sesulit yang kita pikir kok, kira-kira. Atau kita belajar dengan guru yang tepat, ya mungkin bahasa Inggris tidak sesulit itulah gitu. Jadi kita reframing ya, membingkai ulang pemikiran kita. Pikiran yang tidak berdaya, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang negatif, kita ganti dengan yang lebih berdaya. Ya, konsen lebih sedang berdaya ketimbang positif. Ya, ada perbedaan juga di situ. Ya, sama-sama bagus, tapi berdaya itu kayaknya lebih powerful menurut Coach Tian. Ya, ini kan masalah opini. Ya, oke. Jadi kalau kita masukkan ke pikiran kita, saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris pede. Ya diproses nanti di pikiran kita, keluarnya apa? Saya nggak bisa ngomong Inggris pede. Ya, jadi ada istilah namanya GIGO, garbage in, garbage out. Kalau kita masukkan sampah, diproses, yang keluar apa? Ya sampah dong. Ya, bukan seperti lagunya Bu Ruri Marantika, berdiri peso 5, buah nangka berdaun sirih. Ya itu buah ajaib ya, sama daun ajaib. Ya kita masukkan emas granul gitu ya, butir-butiran emas ambil dari penambangan, diproses, outputnya keluarnya apa? Kalau nggak perhiasan ya batangan emas, walaupun itu dari kerak bumi
granul emasnya itu ya, kena lumpur, kena kotoran. Kalau diproses tetap aja keluarnya emas. Artinya apa? Apa yang kita masukkan ke pikiran kita itu diproses dan hasilnya seperti apa yang kita masukkan. Ya, kalau kita masukkan tadi ya, saya nggak bisa, ya memang diproses keluarnya pun nggak bisa. Ya, tapi kalau saya bilang tadi ya, saya mau bilang bisa tapi kenyataannya nggak bisa. Ya saya putuskan, saya memutuskan, I decide, saya memutuskan untuk bisa ngomong Inggris PD. Itu diproses, nanti keluar aman, outputnya memang saya memutuskan untuk ngomong Inggris PD. Ya, karena kenyataannya pada saat ini memang belum ngomong Inggris PD, berarti ya jangan bilang saya bisa. Ingat ya, ada critical factor di pikiran kita. Kalau dia memang tidak sesuai dengan kenyataan, ditolak gitu. Ya, kenapa afirmasi yang saya bisa itu kenyataannya tidak berhasil? Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, untuk menyiasati critical factor, faktor kritis dalam pikiran kita, faktor kritis itu menolak segala sesuatu yang tidak sesuai ya. Ya, mau bisa, kenyataannya nggak bisa itu tidak sesuai. Nah, supaya bisa diterima, pakai kata memutuskan. I decide. Aman. Critical factor itu akan kasih lewat itu masuk. Ya. Oke. Nah, jadi question bilang tadi ya, pakai teknik reframing supaya kita mau pede. Segala sesuatu yang negatif, yang tidak berdaya, coba kita reframing. Frame itu bingkai, re itu lagi. Reframe, bingkai ulang, bingkai lagi. Ya, jadi kalau kita punya foto taruh di bingkai, itu kan waktu SMP, waktu SMA udah lama kan. Coba bingkainya kasih yang baru, yang sekarang yang kekinian. Kelihatannya beda, fotonya sama padahal ya. Nah, kita beri makna baru. Contohnya bagaimana? Begini. Kalau ada pikiran kita bilang I am not good, I'm not good, saya nggak bagus, saya nggak bagus dalam hal bahasa Inggris, I'm not good at English, speaking English. Ya, kita ganti ya, ganti kata. Ingat, ganti kata, ganti rasa, ganti kata, ganti rasa, ganti hasil. Ya, katanya kita ganti supaya rasa di dalam pikiran dan jiwa kita juga berubah, hasilnya pun juga nanti berubah. Ya, daripada ngomong I am not good, emang saya kalau ngomong apalah saya ini mengecilkan diri sendiri. I'm not good at speaking English, saya nggak bagus. Ya, sering-sering orang Indonesia nih kalau ketemu orang native, I'm sorry for my English, I'm sorry for my bad English. Kok nggak usah sorry sorry lah, bahasa Inggris bukan bahasa kita kok, kenapa minta maaf? Ya, ngomong aja. Ya, kalau mau kita balik, lu bisa nggak ngomong Indonesia? Nggak bisa dia, ya, lebih hebatan kita dong. Ya, daripada ngomong saya nggak bagus, bilang what am I missing? Apa yang saya missing itu kehilangan atau belum apa namanya ketinggalan ya. What am I missing? Ya, jadi pertanyaan ke kanan itu say this itu lebih berdaya. Pertanyaannya instead of itu I'm not good at itu tidak berdaya, tidak memberdayakan. I give up. Oh, apalagi ini, saya menyerah. Biasanya kalau give up itu titik, nggak mau ada usaha lagi. Ya, tapi kalau kita pakai kanan, say this. I'll use a different strategy. Ya, saya akan gunakan strategi yang lain. Nah, gitu ya. Jadi kalau, aduh mentok sini, mentok sana, mentok. I think I should try another strategy. Nah, gitu ngomongnya. Jadi jangan give up ya. Kalau give up selesai titik. It's good enough, cukup baik. Jim Collins dalam bukunya itu menulis good to great. Baik saja nggak cukup ya. Jadi orang baik juga sekarang nggak cukup. Harus jadi orang hebat. Jadi kalau bilang it's good enough, udah cukup baik, hati-hati. Itu kita berada di zona nyaman. Artinya kita nggak akan berkembang tuh. Cari aman terus. Ya. Coba tanyakan begini, daripada ngomong it's good enough. Is this really my best work? Bener nggak ini sudah pekerjaan yang terbaik dari saya yang buat? Atau jangan-jangan kita masih belum melakukan yang terbaik? Ya, kita kan tidak akan pernah tahu sampai kita mencoba. Oke? I can't make this any better. Saya nggak bisa buat ini lebih baik. Kenapa nggak bilang I can always improve? Saya akan selalu bisa berkembang. This is too hard. Wah, ini sulit banget.
Kenapa nggak bilang this must take some time? Ini mungkin butuh waktu, ya. Katanya kalau kegagalan itu adalah proses belajar. Kegagalan itu sukses yang tertunda. Kalau Kosen bilang kegagalan itu adalah pelajaran, ya. Belajar untuk melakukan yang berikutnya dengan lebih baik. I made a mistake. Siapa sih yang nggak buat mistake? Tapi kalau buat kesalahan pun bilang aja mistakes help me to learn. Ya, Kostian juga banyak salahnya sampai sekarang bisa belajar, bisa bicara, bisa mengajar. Karena dulu banyak salahnya. I just can't do this. Saya nggak bisa lakukan ini. Kenapa nggak bilang I'm going to train my brain? Coba saya melatih pikiran otak saya nih. I'll never be that smart. Saya nggak akan bisa sepintar itu. Kok dia pinter banget ya? Kok dia jago banget ngomong Inggrisnya ya? Kenapa nggak ngomong begini? I will learn how to do this. Dia pinter banget. Saya mau belajar tuh kayak gitu. Nah gitu. Latih otak kita, pikiran kita seperti itu. Jangan, dia pinter banget. Udah. Terus kenapa iri? Ya. Jadi iri itu yang begini. Dia pinter banget. Gimana sih caranya? Saya pengen tahu tuh, saya pengen bisa kayak dia. Nah gitu. Itu iri yang positif kayaknya. Iri padahal negatif semua ya. Tapi ini maksudnya kita pengen seperti dia. Plan A didn't work. Aduh, rencana ini nggak berhasil. Ya kan masih ada B, C, D, A. A itu nggak berhasil. Kan ada B, C, D sampai Z. Masih ada 25 huruf yang lain. Kenapa fokus pada yang A saja? Waduh, belajar dengan teknik ini nggak bisa. Ya belajar dengan teknik yang lain. Banyak metode teknik. My friend can do it. Teman saya bisa melakukannya. Ya udah, kalau teman kita bisa, I will learn from them. Saya belajar dari mereka. Belajar dari para guru. Sekarang ini di online, apa sih yang nggak banyak yang ini gratis? Semuanya banyak yang gratis kok. Kok saya juga kasih gratis. Ya. Mau apa tidak, itu masalahnya. Oke. Mau coach, ya kalau niat mau nggak boleh sampai di titik mau ya. Tapi mau, lakukan. Kalau mau saja, niat saja tapi tidak lakukan, itu angan-angan. Ya. Oke. Nah, nanti reframe your mental block. Jadi mental blocknya apa aja sih? Terus apa ada kata yang negatif apa aja? Nah, di reframing tadi ya, kalau ngomongnya, aduh bahasa Inggris susah banget. Reframing, ya mungkin karena saya nggak tahu metodenya. Kalau saya tahu metodenya atau ada guru yang tepat, mungkin saya bisa bahasa Inggris, gitu ya. Aduh, belajar grammar tuh kok kayaknya menyusahkan ya. Kita reframing. Belajar grammar itu kan tata bahasa, itu bahasanya diatur supaya kita berbicara, menulis juga dengan teratur, jadi lebih baik. Nah gitu. Dengan reframing kita akan mempunyai pemikiran yang lebih powerful, yang berdaya, ya. Nah, never make fun of someone who speaks broken English. Itu kayak kata H. Jason Brown Jr. Jadi hanya bukan Haji ya, bukan Haji Jackson Brown Jr. ya. Oke, it means they know another language. Ini yang konsen pesan. Kalau ngomong sama orang native, sama orang luar, orang India, orang Pakistan, orang manapun yang bisa bahasa Inggris, jangan bilang sorry for my bad English. Emang Inggrismu kenapa? Ya, kita bisa ngomong Inggris, artinya kita bisa dua bahasa minimal, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kan kosen balik, bisa nggak orang Inggris ngomong Indonesia? Nggak bisa, ya udah kita lebih hebat, gitu ya. Itu reframing juga kosen ya, reframing. Ya, jadi pede lah. Ngapain sih minta-minta maaf? Bahasa Inggrismu jelek. Emang kenapa kalau bahasa Inggrismu jelek? Itu kan bukan bahasa ibumu. Kecuali kamu ngomong Indonesia acak adul. Nah itu coach juga protes. Bahasa ibumu kok nggak bisa, gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris kalau nggak bisa, coach dukung. Nggak apa-apa, ngomong aja. Gitu. Ya, kita nonton dulu ya. Ini pede banget orang ini ya. Mungkin ada yang pernah nonton, tapi Kosten suka ini memotivasi kalian kalau ngomong bahasa Inggris itu ini aja pede ikut apa kompetisi nyanyi di Bulgaria ya. Pede banget nih orang ini. Yuk kita nonton. Предстояла напасть на Mariah Carey, Kenley. И за Катарину Kenley. Kenley.
Cantava para without you. Nee. No, I can't save me. No, you won't please the show my live. Where I guess a Joseph, but then I let you more. You want us tonight, Molina, you're so the show. Yes, it's show. Without you, това на какъв език беше? На руски. Ти спея. Ya, coba perhatikan tadi ya, orang Bulgaria ikut kompetisi Bulgarian Idol nyanyi Kenly. Kenly katanya, itu bahasa Inggris loh katanya. Itu salahnya nemen ya, salah bener tapi pede loh orang itu ya. Itu salah-salah mutlak salah ya, tapi pede. Kok kita yang bisa sedikit-sedikit malah takut ya, nggak pede. Itu salah loh, ikut kompetisi ngomong Inggris, ini bahasa Inggris katanya. Kenly, to be ya cuy. Ya, oke. Jadi jangan takut lah ya, ini kan cuma masalah apa, kalau masalah pede apa enggaknya ya, belajar pede itu kita latih diri kita, mental kita. Semakin sering kita coba ngomong di depan teman ya, itu semakin kita terbiasa, mulai dari teman dekat ya, teman segrup ya, lama-lama nanti kita bisa bicara dengan di depan orang banyak, termasuk presentasi ya. Oke. Nah ya, tadi Bulgarian Idol ya, Kenly. Kenly. Oke, kita lanjut ya. Aduh, Kosen juga bosan nonton ini. Kosen juga ketawa gitu loh. Bisa-bisanya orang ini pede banget gitu loh. Kosen aja nggak berani kayak begini. Ya, Kosen nggak pede buat salahnya banyak banget kayak begini gitu. Ya. Oke, jadi kalau belajar bahasa Inggris kuncinya, ya ini kuncinya, kunci Inggris kan. Jadi coba beli kunci Inggris, ya, siapa tahu bisa bahasa Inggris. Kalah. bukan itu ya, kuncinya di latihan belajar. Ya, jadi tetap beli kunci Inggris, terus latihan ya, buka-buka pakai kunci Inggris, terus ngomong pakai bahasa Inggris. Ya, coba kita lihat ya. HUT RI ke-72, sekarang 76 ya, berarti 4 tahun yang lalu nih. NKRI price die, paham ya artinya? Harga mati katanya. NKRI harga mati, iya. Tapi, ya jangan begitu juga lah, price die. Aduh, price die. Ya, jauhi narkoba, hide drug. Hide itu bukannya menyembunyikan ya? Kok narkoba malah disembunyikan? Ini yang bikin, sorry tuh saya, ini di Bali kayaknya, Gianyar ya, kayaknya dia Kabupaten Gianyar. Ya, itu padahal banyak orang Inggris loh gitu. Kenapa ini? Aduh, salah cetak nih percetakannya nih. Hide drug, sembunyikan narkoba. Di atasnya jauhi narkoba. Ada halte flyover, aduh. Ya, ini coba kan kalau begini gantinya gimana ya, biayanya udah di Bekasi dipasang gitu kan, diganti ya biaya lagi ya, tapi ya salah gitu loh ya. Tapi orang paham ya, oh itu flyover maksudnya ya, fly FLY, overnya OVER, bukan over ya, tambah F satu lagi, menawarkan ya, menawarkan kardus. Ya, mohon antri. Jadi bahasa Inggris apa? Entry please. Antri dalam bahasa Inggris itu line up atau queue. Tulisannya Q U E U E. Jadi U E U E dua kali ya. Q U E U E, Q. Bacanya Q, bukan kue-kue gitu ya. Ya. Jadi kalau nanti mau ini bioskop ya, antrian atau antri vaksin,
Ya orang nggak ikut antri kamu ngomong ya, entry please, entry gitu ya. Ya, line up please, line up, okay? Queue please, queue. Ya. Next. Welcome tourist. We speak English. Wih, keren. Ya kan? Tapi paham ya, turis juga paham. Apa yang ditulis begini dia paham nih. Tulisannya salah. Tapi maksudnya pesannya tersampaikan, ya. Ya, kita paham kan ya? Ya, paham kan? Ya, selamat datang para wisatawan. Kami ngomong Inggris, cuma tulisan kami berantakan. Tapi kita paham apa yang dia maksudkan. Ya, kita paham. Ya, ini di daerah wisata loh. Coba perhatikan. Kok saya juga kadang pikir ini mbok ya tour guide-nya atau siapa gitu ya. Ini pembuat kebijakannya juga kayaknya nggak bisa bahasa Inggris. Ya, ya kalau ini kita maklum ya, servis HP dia mau tulis pakai itu ya. Software, weh. Tapi hardware, no sinyal, mati total, blank LCD, mic mati, speaker mati, keypad macet, hang. Ya, tapi paham ya. Kita paham maksudnya yang dia tulis ini apa gitu ya kan. Ya kadang-kadang ada di depan sana konsen ada fried chicken dia tulisnya begini, Fred, kayak nama orang, fried chicken, nggak pakai H. Tapi orang semua tahu itu fried chicken gitu ya. Pret, kemudian nggak pakai P ya, pret gitu ya, pret chicken. Ada nih pret. Ya. Jadi ada paket ayam goreng, dadakan, nasi remes, sop ayam kampung. Sopnya itu sabun. Mau di Inggris-Inggrisin, salah tulis. Harusnya sup ya, tulisannya SOUP, sup ya. Sup itu soto ya, atau ya sop ya. Tapi kalau SOAP, soap itu sabun ya. Jadi sabun ayam kampung. Who wants to try? Ayam tulang lunak nih, pret chicken. Pret. Ya. Berikutnya ya, ini walaupun salah pede kan, ya, tapi kita paham ya. Rias pengantin, Sanggul, Faisal, facial maksudnya ya, FACIAL, facial ya, ya muka tuh ya, cream bed, limbat kali ya, enggak cream, 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 bath, mandi ya, BATH, cuci blau, blow maksudnya BLOW, blow ya, tapi tetap aja ya, salonnya tetap buka. Ya, oke. Nih, kalau mau pede ya, coba ikutin Mister Nanang, tukang cendol, tukang cincau ngomong Inggris. Ya, ya tukang cincau aja ngomong Inggris. Masa kita yang sekolah selama ini nggak ngomong Inggris? Gitu. Ya, question ini dulu ya. Ambil videonya dulu, Mister Nanang. Mengunjungi kota Bogor saat liburan menjadi pilihan sebagian warga Jakarta, bahkan warga luar daerah. Nah, tak coba Kebun Raya dan Istana Bogor saja yang jadi primadona kota hujan, Anda juga mesti mencoba kesegaran es cincau saat memasuki kota ini. Salah satu es cincau yang paling menarik di kota Bogor adalah es cincau dagangan Pak Nanang yang biasa mangkal di Jalan Pajajaran. Pasalnya sang pedagang siap melayani pelanggannya dalam bahasa Inggris. Ya, pemirsa, sekarang saya sudah berada di Jalan Pajajaran Bogor. Nah, saya mau mengajak Anda untuk berburu cincau. Tapi cincaunya kali ini berbeda karena dijualnya sama pedagang yang jago banget berbahasa Inggris. Langsung aja yuk kita tanyain. Hello, Mr. Nanang. I'm Shema from Global TV. Okay, how are you? I'm fine. How about you? I'm good. Okay. Yeah, I'm okay. How's today? I'm very okay because I want to sell this chicho to every people here. Okay. Okay, I would like to have a chat with you, but first I want cincau first. Go on. How many glasses do you want? I want one. Only one. Yes?
Ya, sepintas mungkin tidak ada yang berbeda dengan pedagang cincau yang satu ini. Tapi ketika kita bertransaksi, jangan kaget kalau dijawab bukan dengan bahasa Indonesia. Pria parubaya tamatan SMA ini mengaku sudah menyukai bahasa Inggris sejak duduk di bangku SD. Karena kemampuan bahasa asingnya, ia bahkan pernah memiliki kekasih wanita asal Jerman. Dan ternyata, Pak Nanang tidak hanya jago satu bahasa loh. Because my hobby is a foreign language. I learned English in Germany and that also Spanish. Before when I was school in senior high school, I have a girlfriend from Germany and Switzerland. But my parents is forbidden to get different religion and culture. But I'm obeyed to my parents, not married to a woman. Different woman. Love books, love reading. I think it's really important for Indonesian people, and also how to simulate, to educate to Indonesian people. Simulate. With simulate, I think is conjure up. I think there is motivation to learn foreign language. Pak Nanang berharap agar seluruh penduduk Indonesia mau belajar bahasa asing agar bisa bersaing dengan negara lain. All of Indonesian people can speak English, like Philippines, Singapore, and Malaysia, India. 3 tahun menjual cincau, Pak Nanang Sukandar cukup terkenal di Jalan Pajajaran ini. Selain karena cincaunya yang memang segar, juga tentu saja karena kefasihannya berbahasa Inggris. Enak sih. Ini sampai nambah 2 kali. Ya keren sih, ada kemajuan. Beda dengan yang lain, terus terang aja. Tahu, saya udah dengar dari orang-orang juga tahu. Saya termotivasi. Dia aja bisa, saya masih little icon. Luar biasa. Thank you, Mr. Nanang. Oh, pemirsa, ternyata cincaunya Mr. Nanang ini enak juga loh. Dan yang bikin beda, kita bisa ngobrol sama Mr. Nanangnya ini, penjual tukang cincaunya ini pakai bahasa Inggris. Semoga kisahnya Pak Nanang bisa memotivasi Anda untuk tidak berputus asa dan terus belajar. Dari Bogor, Jawa Barat, Syema Bahrak, Rinal Setiawan, MNC Media melaporkan. Ya. Ya, Mr. Nanang ya, penjual cincau ngomong Inggris, ya keren ya. Ya, artinya mau kita sebagai apapun ya, jurnalis ya butuh juga ya bahasa Inggris. Ya kalau adik-adik sekolah ya pastilah butuh bahasa Inggris gitu kan. Cuma jangan hanya grammar saja, tapi bagaimana kita bisa ngomong Inggris juga. Besok lusa kalian lulus, kalau kuliah atau langsung kerja di SMA mau langsung kerja, siapa tahu interviewnya dalam bahasa Inggris. Siapa yang diterima? Yang bisa bahasa Inggris. Ya, jadi belajar bahasa Inggris terus ya. Ya, nanti begitu lulus SMK apalagi mau lamar kerja itu akan lebih diterima tuh. Ya, paling ngomong bahasa Inggrisnya cukup lancar ya. Oke, kita lanjut. Ya, tadi Mr. Nanang, sebelumnya ada Kenly. Ya. Nah, kita belajar bahasa Inggris ya. Oke. Pintu itu door. Buka pintu, open the door. Kalau nggak dibukain pintu, kedor ya. Jadi gampang aja gitu ya. Ya, kalau ini ya, don't, jangan, rich, kaya, people, orang, difficult, susah. Jangan kayak orang susah, don't rich people difficult. Ya, ya, ini namanya English is dead. RIP ya, rest in peace English ya. Jadi kalau dua tuh mobil car warna color. Jadi kalau dua mobil merah tukar kolor ya. Tukar kolor. Ya. Coba nih perhatikan. Kosen kalau punya murid juga tulisnya kayak begini, tapi kita bisa baca ya, kita ngerti ya apa dia maksud. If you can read this, thank a teacher, and if you can read this, you probably a teacher. Bu Ani begini nggak tulisannya nih. Ya, jadi kalau biasanya ikut Zoom tuh ada Bu Ani, guru ya. Ini ada Bu Yuli ya, itu guru juga. Beberapa guru lagi ya, Pak Zen dari Jogja itu guru SMA kalau itu.
Pak Sugiono, guru SMK ya. Kalau semalam ada tuh semua tuh ya. Bu Ani ingat pasti ya, ada semua. Nah, kita belajar dari satu lagi. Ini namanya supir taksi ya, namanya Tarmedi. Pak Tarmedi ini dari Cirebon, ya Indramayu. Nah, dia supir taksi, sekarang sih sudah jadi supir taksi ini ya, yang warnanya biru itu ya. Nah, setiap penumpang dia akan tanya, do you speak English? Kalau kita bilang yes, walaupun kita orang Indonesia ya, yes I can speak English, nanti ngomong Inggris sama dia. Ya, tadinya dia nanya supaya dia I want to improve my English, dia bilang begitu ya. Terakhir kalau saya lihat videonya agak lama, jadi ada orang dari bandara dia jemput. Nah, orang ini memang sering keluar negeri, bolak-balik keluar negeri, yang ngomong Inggris sama Pak Tarmedi gitu, sama dia akhirnya direkam. Nah itulah yang viralnya itu direkam itu jadi video dia ngomong sama Pak Tarmedi gitu ya. Oke, kita nonton lagi ya, biar meningkatkan kepercayaan diri kita. Ini ada pesan dari Nancy Judge, ya vlogger lah kalau kita bilang dia. Ya, dia bilang sih sama kayak Kostian ya, jadi belajar frase gitu ya. Dia ini Indo loh, tapi ya Indo juga masih diketawain. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? I hope that you guys are fine. Semoga kalian semua oke. So anyways guys, sampai detik ini komen yang paling banyak aku dapat itu like on the daily, setiap hari aku dapat komen gimana caranya aku bisa belajar bahasa Inggris. Aku udah Tunggu ya. Ya, saya mau share dulu nih Nancy Judge. Iya. Oke. Hi. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? I hope that you guys are fine. Semoga kalian semua oke. So anyways guys, sampai detik ini komen yang paling banyak aku dapat itu like on the daily, setiap hari aku dapat komen gimana caranya aku bisa belajar bahasa Inggris. Aku udah pernah bikin video bareng Fatih Izati, kalau kalian belum nonton harus banget tonton, pencet i-nya somewhere, cari i-nya, tonton video itu. Karena di video itu aku sama Cia ngasih kayak 5 tips cara buat gampang belajar bahasa Inggris. Dan hari ini I thought, aku kira kayak aku bakal ngasih tips-tips lagi kayak lebih ke technical. Backstory first, banyak banget yang nanya kalau misalkan aku emang bahasa Inggris dari lahir dan apakah orang tua aku di rumah ngomongnya bahasa Inggris. To answer that question, untuk menjawab pertanyaan itu, no, bahasa pertamaku itu bahasa Indonesia dan aku baru belajar bahasa Inggris itu pas 7, kelas 1 SMP. Kebetulan emang sekolahnya tuh National Plus, jadi kayak semua pelajarannya bahasa Inggris dan semua teman-temanku di sana kayak ada anak bule, ada di luar negeri, guru-gurunya semua bahasa Inggris, bahkan di luar kelas juga kita conversation-nya pakai bahasa Inggris. It was honestly really hard for me juga, kayak pertama kali tuh susah banget buat aku bisa ngikutin pelajaran, kayak nilaiku semua anjlok karena aku nggak ngerti bahasanya. Dan kalau misalkan break time gitu berkumpul-kumpul aku diam karena aku nggak bisa ngomongnya. To answer the second question, untuk menjawab pertanyaan kedua, apakah orang tua aku ngomong bahasa Inggris di rumah? Enggak. And my dad speaks really good English, dan papaku bisa bahasa Inggris, tapi mereka kalau di rumah pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Oke, dan hari ini guys, aku bakal share ke kalian beberapa cara yang mempermudah aku untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah talk to yourself. I know, aneh, ngomong sama diri sendiri, kayak orang gila kan? But honestly guys, talking to yourself atau berbicara dengan diri kalian sendiri itu mempermudah dan membiasakan kalian untuk berbicara dengan orang lain. So yeah, I did speak to myself. Aku dulu suka banget ngomong sama diriku sendiri sampai sekarang sih. But yeah, dulu aku sering banget bikin conversation sama diriku sendiri kayak, so what am I gonna eat today? I feel like I need salmon and fries would be good, or burgers. I don't know, man. I feel kind of bloated. I feel kind of sick.
Ya, jadi kosan dari Netizen yang pemahaman satu visi sama Coach bahwa kalau mau ngomong Inggris jangan fokus ke grammar, tapi apa yang diucapkan native itu kita tiru saja, imitate, ya. Tadi Coach bilang. Terus tadi terakhir pesannya dia kan speak a little. Dimulai dari ngomong yang sedikit-sedikit aja dulu. Memang kita belum tentu ngerti apa orang yang ngomong. Apalagi orang itu orang native ngomongnya banyak gitu ya. Atau teman kita ngomong Inggrisnya panjang ke lebar kali tinggi, udah volume ya, kita masih di daerah panjang atau lebar doang antara itu, nggak apa-apa, tapi harus dimulai speak a little, karena perjalanan 1000 mil itu dimulai dengan satu langkah. Kalau kita nggak mulai jalan nggak nyampe tuh 1000 mil. Mulai ya, jadi mulai start speaking English, mulai ngomong Inggris ya. Oke, Coach lanjutkan presentasi. Ya, tadi ini si Judge, ini Indo ya, bapaknya orang Eropa, ibunya orang Jawa. Ya, tapi dia juga sampai mau masuk SMP juga nggak ngomong Inggris tuh, gitu ya. Jadi siapa bilang orang Indo tuh udah ngomong Inggris dari tergantung keluarganya. Bapaknya cinta Jawa, ya, makanya ngomongnya bahasa Jawa malah di rumah. Ya, coba yang gampang-gampang, yang dasar-dasar dulu. Alfabet itu A, B, C, D bisa nggak semuanya? Wah, itu sih gampang Coach. Iya, tapi kalau spelling, begitu spelling misalnya ya, Yankee, coba spell ya, Y-A-N-K-Y, misalnya begitu. Kadang-kadang kita nggak bisa spelling itu juga ya, ini basic banget padahal. Oke, jadi mulai dari yang dasar, ini pondasinya. Kita mau spelling tapi alfabetnya aja nggak bisa gitu loh ya. Nah, di kata ini, the quick brown fox jumps over the lazy dog, ini semua huruf alfabet ada di sini ya, boleh dicoba ya, nanti kotak-katik ya. Dari A sampai Z ada di sini ya, cuma huruf alfabet. Dalam bahasa Indonesia Coach belum nemu. Belum nemu. Oke. Nah, sama seperti Nesijas tadi, Coach bilang banyak vocabulary ya, banyak kan kosakata. Misalnya kalau tahu kata cantik, beautiful, berarti itu bisa hampir semua kata sifat bisa dijadikan adverbs ya, adverb of manner, kata keterangan cara. Beautiful, kasihly, beautifully. Ya, bisa juga dia dirubah jadi kata kerja, beautify, mempercantik, atau kata benda, beauty. Tinggal pakai aja she is beautiful, berarti kan dia cantik. Jadi kalau dia menari dengan cantiknya, dengan indahnya, dengan anggunnya, ya she danced beautifully. Dia mempercantik wajahnya, she beautifies her face. Ya, kecantikannya mengagumkan. Her beauty is amazing, misalnya begitu. Kata create itu kata kerja, artinya menciptakan. God created heavens and earth. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, itu bisa nggak jadi kata adjective, kata sifat? Bisa, kreatif. She is so creative. Otomatis kalau bisa jadi adjective, bisa juga jadi adverb, kasihly, creatively, dengan kreatif. Ya, bisa jadi kata benda, creation, ciptaan. Jadi God is our creator, we are His creation. Tuhan itu pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Tuh, ini kan simpel-simpel aja ngomongnya ya. Dengan cara begini namanya word formation, kita bisa dapat melipat tigakan, bukan melipat gandakan, melipat tiga bahkan melipat empatkan. 4 kata baru. Dengan kata beautiful, tambah beautifully, tambah beautify, tambah beauty, udah 4. Create juga begitu. Ya. Lalu kalau Nancy just bilang coba 100 kata yang sering kita pakai. Ya, mulai dari tubuh kita, apa sih yang ada dari kepala kita, dari rambut sampai ujung kaki, tahu nggak bagian-bagian tubuh kita? Ya, terus tahu nggak apa yang sering kita pakai? Tahu nggak kata-kata yang sering kita gunakan, misalnya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi? Tahu nggak emosi? How do we feel? Perasaan-perasaan yang kita rasakan setiap hari. Ya, itu aja dulu yang kita perbanyak. 30 ways to say hello, yang tadi Kosen bilang ya. Jadi nggak harus how are you aja ya. Kalau ini di hari, satu hari satu saja,
ulang lagi terus 3 bulan kita jadi hafal ya. Hi there, howdy, ya, greetings, what's up, atau good morning, good afternoon, good evening, ya, what's going on, ya, how's everything, how's life, ya, what's happening, how is it going, ya. Kalau orang Australia tuh ngomong how are you tuh gini ya, how are you. Jadi how are digabung di konteks jadi how are you, how are you. Lalu kadang-kadang mereka bilang good day, ya, good-nya ambil G-nya saja bunyi G sama day. Ingat, day-nya mereka jadi kayak ada ya, gedai, ya. Gedai, how are you? Ngomong apa ini si bule? Good day, how are you? Itu ngerti kalau itu coach. Ya, kalau orang Australia ngomongnya begitu, ya. Good day, how are you? Ya. Nah, long time no see, ya, ini juga nanya kabar gitu loh. Jadi nggak cuma jangan how are you aja gitu ya. Praktek begini ya. Kalau question kadang-kadang pakai how have you been, how is life, atau what's up, ya, itu yang sering question pakai. Jadi nggak how are you, oke? Kalau pakai how are you gimana question nggak apa-apa, gitu. Cuma variatif lah gitu. Ya, jadi juga dalam bahasa Inggris kalau kita tahu satu kosakata misalnya mobil, car, terus kita tahu jamaknya berarti kan cars tambahkan s, berarti itu sudah 2 kosakata kita punya. Nah, memperbanyak kosakata tekniknya perbanyak kata-kata singular jadi plural, ya. Memang ada aturannya di sini ya. Ini aturannya untuk membuat plural. Ada yang tambah is, ada yang dirubah y-nya dulu jadi i, ada yang dirubah f-nya jadi ves gitu ya. Ada yang tidak berubah seperti ship, ya. Ada yang harus tambah is untuk belakangnya o gitu ya. Tinggal lihat aja aturannya, ya. Kemudian kadang-kadang kata-kata itu bunyinya sama, tulisannya sama, cara bacanya sama. Nah, itu namanya homonims maupun homograph. Homonims adalah nama yang sama, tulisannya sama nih, spruce sama spruce sama aja tulisannya, bacanya sama, ya. Cuma spruce yang pertama itu misalnya itu akar pangkat ya, ke bawah, itu spruce tree. Biasanya kalau kita cari akar pangkat ke bawah gitu ya, cara itu ya bikin apa tuh namanya, pohon kuadrat apa pohon pangkat 3 ya. Nah, spruce yang kedua spruce up edition of a book, itu edisi dari sebuah buku, spruce juga. Suit yourself berarti wear a suit, ya. Weight on scale, ini scale sama scale, fair sama fair, ini sama ya, sama. Misalnya tadi spruce sama spruce, suit sama suit, cuma artinya beda. Kalau homophones bunyinya sama tapi tulisannya beda ya, edition sama edition, edition tambahan sama edition edisi. I want to go sama I like it to sama 1 + 1 is 2. Ini semalam ya coach yang kasih ya homophones ya, sama oronyms ya. Capital building sama state capital bunyinya sama ya, capital. Flower sama flower, flower bunga sama flower terigu sama. Homograph tulisannya sama, bacanya beda ya. Dessert sama desert ya. Dessert makanan penutup ya atau meninggalkan. Desert berarti gurun gitu ya. Bass ikan, jenis ikan ya. Itu base. Bass itu bass, musik. Close, dekat. Kalau close yang satunya lagi walaupun tulisannya sama bacanya Z, itu kata kerja. Close, shut. Bow, bend down. Bow, ribbon ya. Jadi ini coba kita pelajari yang ini gitu. Kemarin satu kita udah belajar homophones dan oronyms. Berikutnya antonyms, perbanyak. Kalau kita tahu kata ini, kemungkinan pasti ada lawan katanya. Ada suami, ada istri, husband and wife. Ada puas, ada nggak puas atau merasa terganggu, satisfied sama annoy. Ada hemat, ada menghabiskan, save, spend. Kira-kira sama tepat, about, exactly, atas bawah, above, below, terus aja ya. Dengan cara begini kita melipat gandakan kosakata kita. Sinonim, occur, happen, ya terjadi. Nah, kebanyakan kalau kata sifat
Ya, misalnya small, tiny, kecil. Kalau bisa cari minimal 2 sinonim, misalnya small, tiny, minute, mini, ya, little. Nah, itu semua artinya kecil. Kalau saya bilang 4 tuh, malah 4 kosakata. Jadi coba cari begitu ya, paling enggak 1, kalau bisa 2 gitu loh. Ya, kalau udah jago kenapa enggak 4 atau 5 gitu loh. Ya. Compound words. Jadi ada kosakata yang kita tahu kita gabung-gabungkan. Ya. Itu jadi kata yang baru. Contoh ya di sini. Kata sun, matahari, itu kita bisa bikin jadi sunburn, berarti terbakar matahari karena sunbathing, mandi matahari ya, mandi sinar matahari. Sunday, hari Minggu. Sunrise, matahari terbit. Sunset, matahari terbenam. Sunflower, bunga matahari. Sunglasses, itu kacamata yang warna hitam itu ya, buat penahan cahaya matahari. Sunblock, tabir surya. Sunshine, sinar matahari. Sunrays, cahaya matahari. Dengan kata sun saja bisa 10 kata baru ya dari kata sun. Nah, itu pakai compound words, memperbanyak kosakata kita supaya kita ngomong Indonesia pede, kosakata kita banyak. Nah, bisa juga cara menghafal kosakata itu kita pakai jembatan keledai, mnemonics bahasa Inggrisnya. Jadi kalau urutan tangga nada itu kan ini ya, misalnya ya, habis kalau E di garis, F-nya tuh di tengah-tengah, spasi di antara S sama G itu F. Jadi every good boy deserves fudge. Kalau kita sudah tahu urutan ini, di tengahnya pasti E, F, G, A, B, C, D, E, F gitu lagi ya. Nah, urutannya kalau kita ingat kunci G, ya, Do sama dengan G, E-nya itu di garis pertama, berarti udah tinggal lanjutin aja. Ingetin urutannya, every good boy deserves fudge. Nah, ini teknik mnemonics namanya. Menghafalkan ini untuk yang masih sekolah ya, menghafalkan solar system bagaimana. My very excited mother just served us noodles. Ya, itu Mercury, Venus, Earth, Mother, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Semua nama-nama planet jadi hafal. Ya. PEMDAS ini operasi bilangan matematika. PEMDAS itu P-nya parenthesis, exponents, multiply, divide, add, subtract. PEMDAS. Jadi anak-anak ajarkan begitu kalau kita guru ya. Kalau kalian murid ya sudah hafalkan begini. Ini rumusnya kalau mau operasi bilangan. Dulu dalam kurung, selesaikan itu. Ada nggak di eksponen? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau nggak perkalian, pembagian. Yang mana dulu yang keluar itu yang kita selesaikan. Dan yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Yang mana yang dulu yang keluar di sebelah kiri itu kita selesaikan. Nama sinar matahari Roy GBV. Sinar pelangi. Red, orange, yellow, green, blue, violet. Jadi namakan saja dia Roy GBV. Ya. Urutan ukuran unit. Ada senti, ada meter, ada liter, ada gram. Jadi ada kilo, hekto, deka, unitnya meter, liter, gram ya. Desi, sentimeter. Udah died unexpected drinking chocolate milk. Itu urutan untuk kilo. Unitnya tadi meter, liter, gram ya. Drinking chocolate milk, desi, senti, mili. Kalau belajar biologi, pertama adalah kingdom, kerajaan animal sama plants, ya, hewan dan tumbuhan. Nah, nanti baru di bawah itu ada phylum baru class, order, family, genus, baru spesies. Ya, kita manusia ini spesies manusia ya. Nah, cara ngapalnya kan king play chess on fine glass sets. Ya. Huruf Romawi kadang-kadang lupa nih. Ini yang D itu untuk angka berapa sih? Nah, ini hafalinnya. I value xylophone like cows do milk. Ya, jadi I itu mewakili 1 Romawi, value 5 Romawi, xylophone 10, like 50, cows 100, do, D, huruf D kan berarti ambil depannya, 500 dan M milk 1000. Lalu kita belajar begini kalau supaya pede ngomong Inggris ya, tahu antara beda ini dan ini. Lend itu meminjamkan,
Borrow itu pinjam. Kalau I lend you money, saya kasih uang ke kamu. Nih, saya pinjemin. Tapi kalau borrow, saya pinjam uang sama kamu, kamu kasih uang ke saya. Ya, itu lend sama borrow. Lah, accept sama accept. Accept menerima. Sedangkan accept kecuali, ya. Yang kesehatan misalnya I've got a headache, sakit kepala. I have a sore throat, saya sakit tenggorokan. Ya kan sakit-sakit yang ringan tiap hari kan mungkin kita rasakan, ya. I have runny nose, hidung misalnya meleleh, ingusan gitu ya. Ada istilahnya dalam bahasa Inggris apa gitu ya. Kayak begini kita coba hafalkan. Nah, ini frase, ada frase kata benda, kata kerja, kata sifat. Ya, memang ini maksudnya grammar, tapi kita belajar frasenya saja, ya. Misalnya the tiny mouse. Berarti kita bisa bikin juga the big mouse, the small mouse, the cute mouse. Tinggal ganti gitu loh. Ya. Belajar phrasal verbs. Ya, kalau take care of itu berarti merawat. Ya, take mengambil, care. Jadi jangan diartikan satu-satu, nanti nggak tepat. Take mengambil, after setelah, mengambil setelah, bukan. Ya, take after tuh mirip. John takes after his dad. John mirip ayahnya, resemble juga ya. Nah, itu coba pelajari phrasal verb juga, biar perbanyak juga tuh. Collocation, ini yang sering dipakai sama native. Kalau mereka bilang I have a holiday, have shower, have party, have rest, have run, have a baby, have break. Ini yang mereka katakan, kita ikutin saja. Ya, have a talk. Nah, collocation yang seperti ini, kata get itu bisa artinya macam-macam. Misalnya dia ada 8 arti. Get yang pertama understand. Do you get it? I don't get it. Saya nggak ngerti. Itu understand. Did you get my message? Artinya apakah kamu terima pesan saya? I got an invitation. Atau get artinya start to be. It's getting late. Mulai terlambat. Don't get angry. Bisa artinya naik atau memanggil. Let's get a taxi. Yuk panggil taksi. Ya. Bisa artinya mendapatkan, obtain. I got a job. We must get permission. Atau artinya fetch, mengambilkan. Get me a glass of water. Ambilkan saya segelas water. Jadi get bukan hanya mendapatkan. Reach, tiba. What time did you get home? Kapan kamu sampai di rumah? Tiba di rumah. Get juga bisa membeli. Buy. Where did you get your bag? Di mana kamu beli tasmu? Coba kata get itu bisa 8 artinya. Ya, sering-sering pakai. Jadi hafal. Idiom. Ya kadang-kadang tulisannya ini tidak sesuai dengan artinya. Ya. Misalnya flesh and blood. Flesh itu daging, blood itu darah. Ya kalau flesh and blood kita masih bisa mengira-ngira flesh and blood darah daging gitu ya. Oke. Tapi helikopter parenting, masa helikopter emang orang tuanya terbang apa? Gitu kan. Nah, helikopter parenting itu ya over attentive child raising. Jadi terlalu dibesarin anak tuh terlalu penuh perhatian malah ya. Ya. Ini kayak begini, like father like son, ya kayak bapaknya ya anaknya juga kayak begitu gitu ya. Nah, coba kalau di setiap hari pasti ada slang. Going to, mereka ngomong gonna, go to, gotta, want to, wanna, let me, give me, out here, kinda, I'm going to, ama, have to, don't, doesn't know, jadi don't know, gitu ya. Nah, terakhir baru malah kata question baru kita strukturnya. Jadi kalau ngomong anak itu bermain, the boy plays, ya. Anak itu berlari cepat, the boy ran quickly. Ya, anak itu seorang murid, the boy is a student. Ya, gadis itu cantik, the girl is pretty. John menendang bola, John kick the balls. Kan cuma begitu kita bikin kalimat, ya ikutin aja polanya. Nah, sampai yang coach yang bilang tadi, kata tanya, bikin deh what, apa, tanya, what are you doing, apa yang sedang kamu lakukan, ya. What is that, itu apa. What are you, pekerjaanmu kamu apa. Where do you live, kamu tinggal di mana. Nah, pakai kata-kata begini, kata tanya, supaya nanti dia jawab, ya. Atau mereka tanya ke kita juga bisa jawab. Kita tahu, oh pertanyaan where itu kemana atau di mana, when itu kapan. Kan kuncinya dia udah tanya, ya.
when will we go out? Kapan nih? Apa maksudnya dia menanya apa? Nah gitu, langsung otomatis. Ya jadi seperti dia bilang tadi, kita berpikir langsung dengan cepat, ya. Nggak usah pakai translate lagi, kata-kata itu sudah ada di pikiran kita. Oke? Ya, practice makes perfect. Jadi kalau kita nggak latihan, kita nggak akan sempurna. Untuk mencapai kaidah master 10.000 jam itu harus 10.000 jam ya, itu master. Kalau konsisten ya mungkin sudah mencapai itu. Karena mengajar bahasa Inggris dari tahun menjelang 2000 ya. Ini 2021 ya, 21 tahun, hampir 25 tahun lah kira-kira. Kalau ngajar les malah hampir 30 tahun ya. Gitu. Jadi practice makes perfect, katanya begitu. Tapi practice juga makes progress. Oke. Ya, that's the end of my presentation. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, jadi nanti Zulfi sudah kasih linknya kalau ambil e-certificate ya. Oke. Nanti tinggal ambil terus di print aja gitu ya. Ini buat mendukung nanti, apalagi yang masih sekolah, kumpulkan sertifikat seperti ini sebanyak-banyaknya. Itu satu poin kamu. Jadi kamu sama saingan kamu nanti sama-sama bisa bahasa Inggris. Tapi kalau question sebagai interviewer ya, question akan tanya sama-sama bisa bahasa Inggris kan? Ya, sertifikatnya apa? Ya, pelatihan apa sih yang kamu pernah ikuti? Itu poin lainnya. Oke? Ya, thank you for your participation today, guys. We meet again for the next English talk next month in September. Okay, and we will share about the link and the topic. Okay. Finally, I would say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye. Thank you, Coach. You're welcome, Bu Isnaini. You're welcome. Thank you, Coach. Duluan. Ya, Pak Benaya, sama-sama.